Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Mei Susanto selaku dosen pengampu Hukum Pemerintahan Daerah kelas A dan rekan-rekan kelas Hukum Pemerintahan Daerah kelas A yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan pada kesempatan sebelumnya. Adapun tema yang kami angkat dalam tugas kali ini adalah mengenai otonomi khusus yang diberikan pada daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum masuk kepada materi pembahasan, perkenalkan ini adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri Bintang Reza Ramada dengan NPM 110 2069, Arini Duyanti dengan NPM 110 2071, Nabila Syafa Azhara dengan NPM 110 2072, Agnes Monika Siagian dengan NPM 110 2073, dan yang terakhir Yovita Ivanti Anggraini dengan NPM 110 2074. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Yovita, dipersilakan. Baik, terima kasih Bintang. Yang pertama, kita bahas dari pengenalan topik. Ditinjau dari segi pembentukannya, kita tidak bisa menamakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu disamakan dengan satu negara. Bentuk negara dan sistem pemerintahan suatu negara itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah pembentukan suatu negara itu sendiri. Belanda membiarkan kesultanan dan kerajaan kecil untuk memerintah diri sendiri, selama mereka mengakui adanya Ratu Belanda. Kedudukan kesultanan dan kerajaan yang ada di Indonesia tetap dihormati eksistensinya. Namun, di satu sisi tidak mungkin membiarkan mereka menyandang status negara, karena tidak mungkin ada negara dalam negara. Menurut pasal 18 Undang-Undang tahun 1945, ditegaskan bahwa NKRI dibagi atas provinsi yang terbagi lagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pasal 18 itu tidak hanya menyatakan bahwa negara terbagi atas kabupaten kota, tapi juga menegaskan bahwa daerah-daerah tersebut bisa memerintah diri sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi diartikan juga sebagai pengertian pemerintah daerah atau disebut juga pemerintahan dengan sistem desentralisasi, yaitu otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi berkaitan dengan sistem negara kesatuan. Desentralisasi membagi satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri terkait pemerintahannya sendiri. Jika kita membahas otonomi, berarti suatu sistem dalam negara kesatuan. Otonomi khusus berkenaan dengan kewenangan pemerintah tertentu yang diberikan pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom. Bukti perkembangan ketatanegaraan negara Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang pengaturan otonomi daerah yang mengalami kemajuan. Dalam rangka mencapai keberlangsungan penyelenggaraan otonomi daerah dalam lingkup NKRI, serta untuk menyelesaikan seluruh permasalahan secara adil, terutama bagi daerah yang memerlukan penanganan segera. Maka yang perlu diperhatikan yaitu pertahanan terhadap integritas bangsa dengan cara saling menghargai kesetaraan dan keragaman budaya masyarakat masing-masing. Dalam praktiknya, otonomi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada luas, nyata, dan bertanggung jawab, namun juga mengatur secara khusus atau otonomi khusus yang salah satunya diberikan kepada daerah istimewa Yogyakarta. Berkenaan dengan otonomi khusus tersebut, daerah istimewa Yogyakarta atau DIY berperan dalam mendukung keutuhan negara Indonesia dari segi moral maupun material. Dari segi moral, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dari segi materialnya dapat dibuktikan pada saat pemerintahan Republik berada di Yogyakarta, segala urusan yang berkaitan dengan dana dipenuhi oleh kas keraton. Hal ini meliputi upah presiden dan wakil presiden, staf operasional TNI hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menganggap hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan. Keistimewaan tersebut berdasarkan pada sejarah dan hak-hak asal-usul Yogyakarta. Kewenangan istimewa diantaranya yang pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kelembagaan pemerintah daerah, daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, pertanahan. Yang kelima, tata ruang.
Boleh di next. Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pemberian otonomi khusus terhadap DIY tersebut, maka kami merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang mendasari diberikannya otonomi khusus terhadap daerah istimewa Yogyakarta? Dan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari pemberian otonomi khusus terhadap daerah istimewa Yogyakarta tersebut? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yovita. Teman-teman semua, untuk selanjutnya di sini akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yakni apa yang mendasari diberikannya otonomi khusus terhadap daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga bentuk otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang merupakan peleburan negara kesatuan Yogyakarta dengan negara Kadipaten Pakualaman dan hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta ini sudah memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai daerah swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Keduanya diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dalam kontrak politik Kesultanan Yogyakarta yang tercantum dalam Sabbat tahun 1941 nomor 47 dan Pakualaman nomor 577. Dan hingga kini bentuk pemerintahan Yogyakarta masih berbentuk kesultanan atau kerajaan. Selain itu, setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta ini menyatakan dirinya masuk ke Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, melihat latar belakang Yogyakarta yang sangat banyak memberikan jasa kepada pemerintahan Indonesia dalam hal kemerdekaan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memberikan Yogyakarta tersebut. Nah, sebagai tindak lanjut mengenai otonomi khusus Yogyakarta yang berbentuk daerah istimewa tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 1 ayat 2, undang-undang tersebut menyatakan bahwa daerah-daerah yang mempunyai hak asal-usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan provinsi, kabupaten atau desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dari pasal ini dapat diartikan bahwa Yogyakarta itu dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setara dengan provinsi karena telah memenuhi rumusan atau prasyarat suatu daerah istimewa. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa DIY ini setingkat dengan provinsi yang meliputi Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. Jadi tidak ada negara Pakualaman atau kesultanan, yang ada hanyalah Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman yang menyatu dalam daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 juga mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat DIY dan urusan rumah tangga DIY. Namun nyatanya masih terdapat beberapa perubahan mengenai waktu peletakan jabatan anggota DPRD DIY sehingga diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950. Terakhir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yakni undang-undang terakhir yang diperbaharui dari Undang-Undang Istimewa Yogyakarta tersebut, menyebutkan bahwa keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY sebagai pelaksanaan dari otonomi khusus yang dimilikinya dan telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan keistimewaan tersebut yakni berada di tingkat provinsi. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kewenangan istimewa yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa tersebut dapat dikatakan sebagai 5 pilar istimewa daerah istimewa Yogyakarta yang diatur dalam pasal 7 ayat 2, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
mengenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Junto Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, pasal 5 sampai dengan pasal 22 yang mengatur mengenai pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan DIY tersebut dalam perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur terletak pada tata caranya. Calon gubernur merupakan Sultan Hamengkubuwono yang sedang bertahta, sedangkan calon wakil gubernur merupakan Adipati Paku Alam yang sedang bertahta. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh DPRD melalui panitia penetapan dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden untuk pengesahan dan penetapan. Selanjutnya, kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kelembagaan pemerintah DIY tersebut bertujuan untuk melaksanakan kewenangan dasar dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Perdais tentang kelembagaan pemerintah DIY disebutkan bahwa organisasi pemerintah daerah atau OPD terdiri dari yang pertama Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik. Perangkat daerah keistimewaannya meliputi Badan Kebudayaan, Badan Pertanahan dan Tata Ruang, dan Sekretariat Komisi Pertimbangan Daerah. Selanjutnya mengenai kebudayaan. Pada pasal 31 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf C diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karya, dan karsa yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Kewenangan kebudayaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah DIY diwujudkan dalam bentuk kebijakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam kebudayaan. Pemerintah DIY dapat dalam menyelenggarakan kewenangannya tidak terbatas dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tetapi dapat berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan otonomi keistimewaan dengan pemerintah kota atau kabupaten, pemerintah desa atau kelurahan, dan masyarakat. Selanjutnya, kewenangan istimewa dalam bidang pertanahan. Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam diakui sebagai badan hukum sehingga memiliki hak atas tanah kesultanan atau tanah kadipaten merupakan kewenangan keistimewaan pemerintah DIY dalam perihal urusan pertanahan. Selanjutnya pada pasal 45 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 diatur mengenai keterlibatan pemerintah DIY dalam hal mengelola dan memanfaatkan tanah kesultanan atau tanah Paku Alam dengan cara melaksanakan pemeliharaan, pelestarian, dan pengawasan serta melaksanakan penataan regulasi tanah terhadap tanah kesultanan atau tanah Paku Alam atau tanah Paku Alaman. Dan keistimewaan yang terakhir dalam hal tata ruang. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, kewenangan istimewa yang dimiliki oleh pemerintah DIY dimaksudkan dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh kesultanan atau kadipaten dalam hal melakukan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Dalam konteks makro, kewenangan keistimewaan urusan tata ruang berarti sebagai kewenangan pemerintah DIY untuk menyelenggarakan penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang secara umum, termasuk terhadap tanah kesultanan dan tanah kadipaten, serta kawasan satuan-satuan ruangan lain yang memiliki nilai keistimewaan dan mengakui dan juga menghormati hak istimewa yang dimiliki oleh keraton dan Paku Alaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, mungkin dari bentuk otonomi khusus dari daerah Yogyakarta ini dapat disimpulkan bahwa Yogyakarta itu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otonomi khusus berupa daerah istimewa dengan bentuk pemerintahan kesultanan yang masih eksis dan diakui penuh atas dasar sejarah, filosofis, dan dasar-dasar hukum yang ada. Mungkin sekian yang dapat kami simpulkan dari rumusan masalah yang pertama. Untuk merumuskan masalah yang kedua dapat disampaikan oleh rekan-rekan selanjutnya.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan dampak dari pemberian status daerah istimewa terhadap Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian status pada daerah baik yang bersifat khusus seperti Provinsi Papua Barat, dan DKI Jakarta, serta daerah yang bersifat istimewa seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menimbulkan permasalahan baru dalam konteks negara kesatuan. Permasalahan utama yang timbul adalah ketika daerah yang diberikan keistimewaan tersebut tidak dapat memahami bagaimana melaksanakan isi otonomi yang diberikan kaitannya dengan pemecahan masalah yang bersifat nasional. Pemberian otonomi secara penuh dengan memberikan status istimewa pada suatu daerah jika tanpa memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan akan berakibat pada disintegrasi bangsa dan kehancuran negara. Hal ini tercontoh pada mentalitas dari aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi, diperlukan perubahan paradigma dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksana. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila sumber daya manusianya baik, mengenai mentalitas, integritas, dan kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggara otonomi daerah. Dalam perspektif sosial, pemberian status daerah istimewa pada suatu daerah akan menimbulkan kecemburuan sosial oleh wilayah-wilayah lainnya. Timbul prasangka buruk bahwa dengan diberikannya pemberian status daerah istimewa akan berimplikasi pada perlakuan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Wilayah-wilayah lain akan memandang status daerah istimewa sebagai suatu upaya pemerintah pusat dalam memberikan prioritas pada daerah yang diberikan status istimewa, sehingga diperlakukan secara berbeda dengan daerah lainnya, atau justru dengan diberikannya status istimewa akan menambah beban wilayah-wilayah lain. Dengan adanya kecemburuan tersebut, pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru yang merupakan hubungan sebab akibat dari munculnya keadaan sosial yang terjadi, yaitu munculnya keinginan daerah lain untuk membentuk daerah baru yang memiliki kewenangan khusus atau istimewa. Kemudian dapat kita lihat juga dampak positifnya, ada dampak otonomi daerah keistimewaan Yogyakarta, yaitu efisiensi pemerintahan. Hal tersebut karena Yogyakarta diberi hak untuk mengatur daerahnya, sehingga berkesempatan membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya tersebut tanpa perlu menunggu arahan pemerintahan pusat, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Daerah dapat menyelenggarakan kepentingan sesuai dengan istiadat dan budaya lokal masyarakat. Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah diatur. Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol, dan kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah ditangani. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Yovita. Baik, terima kasih. Maka dari pemaparan tadi, kesimpulannya adalah daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang merupakan peleburan Negara Kesatuan Yogyakarta dengan Negara Kadipaten Pakualaman, dan hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah memiliki pemerintah sendiri yang disebut sebagai daerah swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Dari sisi sejarah, sebagaimana tercantum pada latar belakang di atas, Yogyakarta pernah menjadi penyelamat negara karena bersedia menjadi ibu kota negara ketika kondisi Jakarta tidak aman pada tahun 1946. Sebagai tindak lanjut mengenai otonomi khusus Yogyakarta yang berbentuk istimewa, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintah sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan istimewa yang dimaksud tersebut merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana dari otonomi khusus yang dimilikinya dan telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan keistimewaan tersebut berada di tingkat provinsi. Kewenangan istimewa atau dapat dikatakan sebagai 5 pilar keistimewaan DIY yang diatur dalam pasal
7 ayat 2 meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Kewenangan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY diwujudkan dalam bentuk kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Pemerintah DIY dalam menyelenggarakan kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan tidak terbatas dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Dalam perspektif sosial, pemberian status daerah istimewa pada suatu daerah akan menimbulkan kecemburuan oleh wilayah-wilayah lainnya. Timbul prasangka buruk bahwa dengan diberikannya pemberian status daerah istimewa akan berimplikasi pada perlakuan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Dampak otonomi daerah keistimewaan Yogyakarta juga dapat dilihat pada efisiensi pemerintahan. Hal tersebut karena Yogyakarta diberi hak untuk mengatur daerahnya, sehingga berkesempatan membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya tersebut tanpa perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bintang. Baik, terima kasih Yovita. Dengan dibacakannya kesimpulan oleh Yovita tadi, maka sesi pemaparan materi oleh kelompok kami telah usai. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Mungkin aku izin bertanya ya, Bintang. Terima kasih. Tadi Nabila sama Arini udah menjelaskan sedikit tentang bentuk dari otonomi khususnya, tentang Yogyakarta. Mungkin aku mau bertanya itu, kedua kesultanan ini kan diakui sebagai badan hukum dalam keistimewaan di bidang pertanahan, sehingga dapat memiliki hak atas tanah kesultanan atau kadipaten. Mungkin pertanyaannya, apakah hal ini sejalan dengan UU PA dan apakah dimungkinkan terjadi penyelewengan oleh kesultanan? Mungkin sedikit segitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Agnes. Jadi kesultanan itu merupakan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat mempunyai hak milik. Hal ini dimungkinkan dalam pasal 21 ayat 2 dalam UU PA yang berbunyi oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Sehingga berdasarkan ketetapan tersebut, hak milik atas tanah kesultanan dan tanah kadipaten tersebut didaftarkan pada lembaga pertanahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Untuk penjelasan apakah terjadi penyelewangan, mungkin bisa ditambahkan oleh Arini. Baik, terima kasih Agnes atas pertanyaannya dan Nabila atas jawabannya. Mungkin benar ya, karena si DIY ini memiliki keistimewaan, yakni berbentuk badan hukum untuk masalah pertanahan. Namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di sini, seperti pada tahun 2020, itu sudah ada 150 sertifikat tanah desa yang mengalami penyesuaian status hak milik berdasarkan data Kundaniti Mandala, serta tata sasana atau Dinas Pertanahan dan Tata Ruang taruh di DIY. Sebelumnya, sertifikat tanah desa atas nama pemerintahan desa yang memiliki hak pakai di atas tanah negara juga menjadi hak pakai di atas tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kadipaten Pura Pakualaman. Menurut peneliti Agrarian Resource Centers atau ARC Bandung, yakni Arwen Suryana, menilai bahwa hal ini tuh menjadi bagian dari upaya penarikan kembali tanah desa menjadi milik kesultanan, sehingga bisa dikendalikan di bawah kekuasaan mereka untuk kepentingan investasi. Nah, sesuai dengan pasal 33 UPA, itu kan telah menghapuskan hak dan wewenang swapraja terhadap kepemilikan tanah, sehingga tanah tersebut itu menjadi pengusahaan negara. Namun, pada perkembangannya, dualisme hukum pertanahan ini tetap ada di DIY dengan hadirnya undang-undang keistimewaan tersebut. Nah, dalam undang-undang keistimewaan tersebut itu pada pasal 32, pihak kesultanan kan dinyatakan sebagai badan hukum yang dilekati hak milik atas tanah. Padahal apabila kita mengacu pada UU PA gitu ya, pada pasal 21 yang hanya dilekati hak milik itu adalah WNI dan badan hukum yang ditunjuk pemerintah menurut PP nomor 38 tahun 1963, dan di sana nggak ada gitu suatu daerah dinyatakan sebagai badan hukum. Nah, adanya undang-undang keistimewaan tentang pertanahan ini pun bisa dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 76, bahwa tanah desa adalah aset desa dan merupakan milik desa. Sedangkan
untuk saat ini tanah-tanah tersebut itu kan diklaim lagi oleh pemerintah DIY menjadi tanah milik pemerintah DIY. Alhasil banyak pendapat tentang Undang-Undang Keistimewaan ini. Apakah Undang-Undang Keistimewaan ini merupakan leg spesialis dari Undang-Undang Desa atau UPA secara implisit pada persoalan tanah ini? Nah, pemerintah Kesultanan ini dinilai memiliki pola pikir yang berbeda dan dikhawatirkan yang berkuasa itu cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga rakyat kecil ini terdiskriminasi. Jadi mungkin kesimpulannya mungkin saja bisa terjadi penyelewengan karena pemerintahan saat ini tuh sudah sudah berubah atau mungkin yang memiliki kekuasaan cenderung akan mendiskriminasi. Beda gitu sama pemerintahan yang zaman dulu yang tidak berorientasi kepada kekuasaan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, Agnes. Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih, Arini Nabila. Baik. Baik, jika dirasa sudah cukup, maka dapat dilanjutkan kepada penanya selanjutnya. Dipersilakan kepada rekan-rekan. Baik, mungkin saya izin bertanya mengenai dampak. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya pemberian status daerah istimewa pada suatu daerah dapat menimbulkan dampak yang pada akhirnya berimplikasi pada kecemburuan sosial daerah lain yang menganggap bahwa ada perlakuan yang berbeda terhadap daerah istimewa. Pertanyaan, apakah saudara dapat menyebutkan contoh nyata bahwa muncul kecemburuan sosial dari daerah lain tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Yovita atas pertanyaannya terkait dengan fenomena bahwa dengan adanya pemberian status daerah istimewa kepada daerah lain, kepada suatu daerah itu menimbulkan suatu kecemburuan sosial itu tidak hanya dibuktikan secara teori belaka, melainkan juga sudah terjadi dalam praktek masyarakat di Indonesia. Misalnya dalam pergolakan isu otonomi daerah pasca Orde Baru pada 29 sampai dengan 30 Januari tahun 2000, Kongres Rakyat Riau II menyepakati untuk memilih opsi Riau Merdeka yang diusung oleh Dr. Tabrani Rap dan Fauzi Qadir, otonomi khusus atau negara federal. Opsi Riau Merdeka kala itu merupakan cermin keresahan masyarakat Riau yang konon kaya akan sumber daya alam, tetapi pembangunannya terlalu jauh ketinggalan. Kemiskinan, ketertinggalan tingkat pendidikan, rendahnya kualitas tenaga kerja, lemahnya akses ke sumber daya alam, lenyapnya tanah-tanah ulayat adalah berbagai sebab masyarakat Riau telah kehabisan kesabaran untuk berdiam diri. Hal ini saya dapatkan dengan merujuk pada sumber yaitu oleh Husnu Abadi pada tahun 2003. Untuk dampak selanjutnya atau contoh selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya Agnes. Silakan. Baik, terima kasih Bintang. Mungkin sedikit saja kalau terakhir pada tahun 2017 muncul keinginan daerah Batam untuk menjadi daerah otonomi khusus perekonomian. Hal ini mungkin dikarenakan karena Batam sebagai daerah lokomotif perekonomian nasional yang selama ini hanya menjadi alat bagi daerah lain di Kepulauan Riau. Ini juga saya dapatkan dari media Indonesia yang dikeluarkan pada 2 September 2017. Mungkin begitu, Yovita. Baik, terima kasih atas jawabannya Bintang dan Agnes. Baik, jika dirasa sudah cukup, maka dengan ini sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini kami rasa cukupkan. Untuk selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pemaparan materi dan sesi diskusi telah selesai. Maka akhir kata dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.